Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Puja Larasati dari Prodi PGSDA. Di sini saya akan menjawab soal UAS Etika Profesi dan Keguruan. Baik, langsung saja. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan tujuan, peran, dan manfaat supervisi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tujuan supervisi pendidikan sendiri yang pertama yaitu membina guru untuk mengetahui tujuan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, memperbesar kesanggupan guru untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran guru dan warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis serta efektif. Yang keempat, mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan sesama guru. Supervisi pendidikan berperan untuk mengawasi kegiatan jalannya pendidikan serta memperbaiki kesalahan atau kekurangan pada saat proses pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Mutu pendidikan dapat dilihat dari prestasi akademik maupun non-akademik dalam kancah nasional maupun internasional. Adapun manfaat dari supervisi pendidikan sendiri yaitu 1. Sebagai kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama sesama guru. Yang kedua, merupakan pemicu atau penggerak terjadinya perubahan unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru dalam hal memimpin dan membimbing. Pertanyaan nomor 2 yaitu, jelaskan tentang hakikat pendidikan serta mengapa pendidikan sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Menurut Metadata, pada hakikatnya pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia dan membudidayakan manusia. Sementara itu, menurut Salam pada tahun 2002, pendidikan pada hakikatnya akan berusaha untuk mengubah perilaku, sebab pendidikan itu menyangkut sebuah aspek kepribadian manusia. Pendidikan menyangkut hati nurani, nilai-nilai, perasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian, intelektual, nilai-nilai, norma-norma, serta etika yang terjadi selama hidup manusia yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia tersebut dapat menghadapi masalah atau tantangan global yang dihadapi selama hidupnya melalui pemikiran-pemikirannya yang intelek. Pendidikan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena dengan pendidikan seorang manusia mampu mendapatkan posisinya dalam masyarakat dan mengangkat derajat untuk kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 yaitu apakah yang dimaksud dengan kode etik profesi? Kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam melaksanakan tugas profesinya. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya. Kode etik ini juga berisi larangan atau ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak dilaksanakan oleh mereka yang merupakan anggota profesi. Yang B, siapa dan bagaimana menetapkannya? Kode etik profesi hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus. Yang C, apa tujuan kode etik itu ditetapkan? Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi, artinya sebagai anggota profesi harus menjunjung tinggi dan menjaga nama baik profesi tersebut. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota profesi. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tujuan lain dari kode etik profesi ini dapat juga berkaitan dengan peningkatan pengabdian. Sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat,
untuk meningkatkan mutu profesi. Kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang keempat yaitu uraikan 3 fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama yaitu pedoman bagi para anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya adalah dengan kode etik profesi, pelaksanaan profesi mampu mengetahui hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya adalah etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap pelaksanaan di lapangan kerja. Yang ketiga yaitu kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Yang kelima yaitu mengapa seorang guru harus mengikuti UKG. Menurut saya karena dengan UKG, seorang guru dapat mematangkan kompetensinya, misalnya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional menjadi guru. Dengan UKG ini juga merupakan langkah awal untuk mengikuti program PPG atau pendidikan profesi guru. UKG sendiri memiliki tujuan untuk memperkuat peran guru dalam melaksanakan pendidikan, sehingga guru mampu memberikan dan juga meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.